kaya fasilitasi mahasiswa dengan 3 ruang lab komputer yang mempunyai spesifikasi mumpuni untuk membantu dan menunjang pembelajaran mahasiswa. Pada saat break perkuliahan, ada taman yang dapat digunakan untuk mahasiswa bersantai sembari menunggu pergantian waktu perkuliahan ataupun sekedar refreshing. Demikian kaya dan semua program studi yang ada di dalamnya juga terakreditasi B oleh Bank PT. Mana teman-teman? Keren kan? Unit Palangkaraya juga memiliki total 21 unit kegiatan kemahasiswaan yang dapat para mahasiswa ikuti. Oke, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Di kegiatan hari ini, podcast kita akan membahas terkait ngobrol bareng dengan alumni Phoenix 7 dan PIC Phoenix 7 terkait studi independen bersertifikat. Oke. Baik, di sore hari ini kita undang ya teman-teman alumni Phoenix 7. Mungkin langsung saja dan nggak lama-lama, langsung saja kenal dulu dengan narasumber kita, yaitu yang pertama ada Rafli ya. Mungkin Rafli boleh open kamera, disilahkan. Ada Astri juga, oke ini Rafli, ada Mbak Astri juga, sama Faruk ya. Mungkin perkenalan sedikit dulu dengan teman-teman kita yang alumni Phoenix 7. Boleh perkenalkan diri dengan dari mana sih mengetahui program Phoenix 7 ini? Mungkin dari Rafli dulu ya, silakan. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Mungkin singkat aja Pak, perkenalkan. Saya mahasiswa semester 7 sekarang, semester depan sih. Saya Rafael Lisan, tahu program MSIB ini dari forwardnya Bu Lili dulu Pak. Jadinya saya karena suka ikut program Kampus Merdeka namanya dulu dari Kemendikbud, Ristek. Di saya iseng aja daftar dan emang worth it banget sih Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Rafli. Kita lanjut dulu ke Astri ya. Mungkin beda lagi nih ceritanya sama Astri. Silakan perkenalannya Astri. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Astri. Saya program studi Teknik Informatika. Dan saat ini semester 6 masuk ke semester 7. Kalau saya sendiri itu dapat info tentang program magang ini tuh sebenarnya dari WhatsApp grup tuh udah dikirim sama dosen-dosen kayak gitu. Tapi awal-awalnya tuh kayak masih belum ini. Terus pas di akhir-akhir diajak sama Rafli, Pak. Oke, Awalnya. baik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Faruk gak nih? Atau Faruk lagi ada kendala di jaringannya? Ada Faruk? Oke, belum ada. Mungkin sambil jalan. Oke, saya terakhir aja perkenalnya. Nah, ini kita kedatangan tamu juga Phoenix 7 sendiri atau PIC Phoenix 7, Mbak Sipa ya. Boleh kenalan juga nantinya posisi dan peran Mbak Sipa di kegiatan MSIB atau di Phoenix 7 yang lainnya. Silakan Mbak Sipa. Selamat sore, Sore Mbak Mbak Abdul Sipa. dan teman-teman semua. Silakan Mbak Sipa perkenalan. Oh ya, nama saya Siva, teman-teman. Jadi PIC dari Phoenix Seven di program MSIB Mandiri ya. Mungkin yang baru-baru kenal ya alumni kali ya yang
ada Rafli, ada Astri, sama satunya lagi kemarin ada ya, Faruk ya, Faruk. Faruk belum masuk mungkin ya, gitu. Oke, Selamat baik. sore semua. Mungkin nanti ada kesempatan Mbak Siva untuk memperkenalkan secara global ya nanti untuk finish tujuhnya. Oke, sebelumnya izin dulu menyapa teman-teman yang ada di sini. Ada berhadir juga di sini Bu Katrin, bagian kerjasama. Selamat sore Bu Katrin. Mungkin lagi masih ada di kampus Bu Katrin. Ya, ada juga di sini teman-teman yang berhadir yang sudah masuk ya di dalam grup Student Independent yang rencananya akan mengambil ya, tapi masih mungkin ada bingung dan yang lainnya. Oke, baik. Perkenalkan nama Bapak Abdul Hadi, Insinyur Abdul Hadi STMkom dari Prodi TI Seni Palangkaraya. Bapak kebetulan di sini pengen mengulik ya terkait student independen yang dilaksanakan oleh mitra kita Phoenix 7 dan Phoenix 7 ini mempunyai mitra-mitra lain ternyata banyak sekali. Seperti itu. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak ya di Phoenix 7 ini di sore hari ini, tetapi kita akan mau tahu dulu nih apa saja ya program Phoenix 7 yang akan dilaksanakan pada semester ini atau tahun ini. Siapa tahu nanti ada program lain ya selain MSIB. Mungkin saya beri waktu 10 menit untuk memaparkan, Mbak Sipa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mungkin Pak Abdul dan Bu Katrin nih ya, dan teman-teman semuanya izin share screen sebentar. Tadi koneksinya sempat down. Apakah sudah terlihat ya screen saya? Terlihat Mbak Sipa? Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama. Jadi ini tuh ada salah satu namanya playbook. Jadi playbook itu adalah sebenarnya buku panduan sih untuk program-program apa saja sih yang ada di Phoenix Seven gitu. Program utama kita memang yang sedang dijalankan atau sedang buka pendaftaran itu adalah yang program MSIB Mandiri. Seperti yang diketahui, jadi sebenarnya MSIB Mandiri itu adalah merupakan kelanjutan dari magang Merdeka atau kalau yang magang Merdeka sekarang jadi magang berdampak, lalu yang MSIB itu bisa dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi dengan tetap mengikuti kaidah IKU ya yang sudah ada dari Kemendikbudristek di tahun sebelumnya. Nah, jadi yang ada di Phoenix Seven itu ada dari skill teknis, jadi ada hard skill, ada soft skill, ada karir, lalu kita juga ada setelah ini kita juga akan fokus dengan beberapa di skill bahasa, termasuk salah satunya bahasa Inggris, lalu juga bagaimana mengaplikasikan. Nah, memang terbagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi yang ada studi independen, MSIB Mandiri, itu ada yang basic free, itu 400 jam. Jadi terdiri dari lecture dan juga penugasan. Lalu ada yang paket upgrade sampai dengan konversi maksimal 900 jam. Seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya internship ini bisa diikuti oleh fresh graduate. Jadi siapa aja sih yang bisa atau biasanya relate bisa mengikuti internship ini itu dari fresh graduate yang belum sempat magang, dari mahasiswa perguruan tinggi di bawah semester 4 atau di atas semester 8 itu juga bisa, tapi tidak untuk dikonversi. Vokasi selain semester 2 dan 3 biasanya yang dikonversi itu semester 2 dan 3 kalau di vokasi atau ingin pengalaman saja. Nah, ini ada beberapa pilihannya, ada yang MBKM, ada yang Global Internship, dan juga ada Summer Internship gitu. Nah, untuk yang program bahasa Inggris kita ini juga ada
tapi kita belum terlalu berfokus di situ. Jadi program Inggris ini menjadi salah satu program penunjang yang ada di Phoenix Seven. Untuk yang program ada kelas tambahan AI dan juga ada program tambahan bahasa Inggris, itu teman-teman kita kasih free ya. Jadi untuk kelas AI-nya nanti ada kelas free, lalu juga ada kelas bahasa Inggris yang durasinya itu harusnya 4 bulan, tapi nanti teman-teman kita kasih gratis kelasnya bahasa Inggris selama 1 bulan gitu. Gitu ya teman-teman. Ini play ini juga tidak semua magang dan bootcamp itu bisa atau membantu teman-teman untuk konversi di perguruan tinggi ya gitu. Terus memang dengan maraknya apa bursa pencarian kerja yang memang semakin apa ya banyak yang di layoff lalu juga mismatch karir mismatch jadi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu ternyata tidak sama dengan skill-skill yang dimiliki oleh para pekerja sekarang ini yang menyebabkan terjadinya banyaknya pengurangan tenaga kerja ataupun pembukaan kesempatan kerja tapi yang mendaftar itu belum memiliki skill kompetensi yang dicari oleh perusahaan seperti itu. Nah, untuk MBKM Studi Independen Bersertifikat Mandiri ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa share ini ke teman-temannya yang lain juga. Jadi untuk batch ini kita lumayan banyak teman-teman divisinya ya. Jadi dari Data Science, Cyber Security, Entrepreneur, Junior TikTok Specialist atau Social Media Specialist, lalu ada jadi Digital Forensik, Brand Design Marketing, Junior Legal, Financial Market Analyst, ada SDM Management atau HR ya. Lalu ada juga Web Dev UI UX, pengembangan pendidikan, hubungan internasional, lalu Project Management. Nah, mungkin untuk teman-teman yang basicnya IT ya, itu ada 5 divisi yang bisa teman-teman pilih ya. Dari Data Science atau mungkin kalau misalkan dari penjurusannya Pak Abdul ya itu mungkin lebih relate ke cyber security atau digital forensik. Nah, Betul. setelah itu kita juga ada project management, lalu ada data science gitu. Jadi ada 5 ya teman-teman. Kalau misalkan memang basicnya IT bisa dipilih dari kelima divisi tersebut gitu. Nah, ini mungkin untuk general aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-temannya ada yang mau bertanya gitu ya, selain di prodi ini, sebenarnya siapa aja sih yang bisa memiliki pengalaman atau mengambil divisi-divisi ini gitu ya. Jadi kalau di bawahnya data science itu memang kebanyakan cocok untuk semua jurusan gitu karena hampir setiap jurusan itu membutuhkan pengolahan data. Jadi banyak juga teman-teman dari Phoenix itu setelah selesai MSIB Mandiri di Phoenix nanti melanjutkan proyeknya menjadi tugas akhir atau bahkan menjadi skripsi gitu ya teman-teman. Jadi bisa dari bidang FMIPA, Sains Teknologi. Lalu ada juga bidang-bidang sosial, sosum, visipol, hukum, psikologi. Lalu ada juga bisnis ekonomi ya, itu juga sebenarnya masuk sosial, ekonomi, manajemen, akuntansi, pemasaran. Lalu bisa juga diikuti oleh anak-anak teknik, bahasa dan sastra, sejarah, HI, sosiologi, antropologi juga bisa. Lalu juga ada di pendidikan guru gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk keamanan cyber ini memang lebih konsentrasi atau fokusnya ke keamanan informasi, teknik keamanan, dan juga sebagian ada di hukum ya teman-teman, karena berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini ada di FMIPA, Sains Teknologi, Psikologi juga sih, karena kan beberapa taktik ya, beberapa taktik untuk menembus itu memang menggunakannya adalah dengan menggunakan social engineering gitu. Nah, itu
juga lebih relate-nya nanti sama teknik-teknik psikologi gitu. Lalu ada teknik informatika, sistem informasi, legal, teknik elektro, teknik industri, lalu ada manajemen sistem informasi, matematika dan statistika gitu. Nah, kalau untuk digital forensik ini juga hampir-hampir mirip ya teman-teman, hampir sama gitu, tapi ini lebih ke pembuktian kejahatan setelah adanya atau setelah diketahui adanya kejahatan cyber gitu. Nah, bagaimana caranya kita menghalau serangan selanjutnya itu dilakukannya digital forensik dan untuk pembuktian membawa kasus agar bisa diproses secara hukum ya teman-teman gitu. Jadi ada hampir sama dengan yang tadi ya untuk yang forensik gitu. Untuk yang cyber. Nah, kalau untuk legal, divisi legal ini berhubungan sama perjanjian dan legalitas hukum ya. Jadi di sini bisa ada dari hukum, sejarah, antropologi, sosiologi, soshum, visipol, HI, lalu ada manajemen, ilmu komunikasi juga bisa, atau bahasa dan sastra, terkait dengan mungkin dokumen-dokumen yang perlu ditranslasi. Lalu ada juga administrasi publik, lalu juga biasanya ilmu pemerintahan itu juga bisa. Nah, selanjutnya lagi ada entrepreneurship atau bisnis digital, cocok untuk semua jurusan ya teman-teman. Jadi bahkan untuk misal teman-teman yang ada di IT tapi ingin penjurusannya lebih ke bagaimana membangun bisnis gitu ya, menjadi konsultan atau em, bekerja sendiri gitu ya atau membuat suatu perusahaan gitu itu cocok untuk entrepreneurship bisnis digital terutamanya dari ilmu ekonomi, manajemen, pemasaran, bisnis digital, kewirausahaan, FMIPA, sains teknologi, lalu ada soshum, visipol, hukum, psikologi, HI, bahasa sastra, teknik, lalu ada bahasa sejarah, antropologi, sosiologi, lalu ada juga pendidikan guru gitu ya. Selanjutnya brand design dan marketing itu untuk bidang branding dan pemasaran produk. Jadi cocok untuk yang dari ilmu komunikasi, lalu ada soshum, visipol, hukum, lalu dari ilmu-ilmu ekonomi, lalu bisa juga dari ilmu seni, desain komunikasi visual, animasi dan perfilman juga bisa masuk ke sini. Bahasa sastra, sejarah, sosiologi, psikologi, antropologi itu juga bisa masuk ke sini. Lalu ada lagi financial market analyst. Ini juga sebenarnya akan dilakukan sedikit analisa data ya untuk menganalisa pasar saham, lalu ada beberapa lagi pasar dan juga aset-aset keuangan gitu ya. Jadi banyak cocok untuk di ekonomi manajemen, akuntansi, pemasaran dan lain-lain, bisnis digital, kewirausahaan, administrasi bisnis, statistika, matematika, fisika. Kalau misalkan teman-teman ada yang dari teknik itu juga bisa. Lalu ada psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah, HI. Lalu juga ada administrasi publik juga bisa. Nah, untuk sosial media spesialis atau TikTok, ini teman-teman yang mau jadi influencer ya. Influencer itu kan bisa apa aja. Jadi tema-tema yang dibawakan di dalam sosial media itu harus sesuai dengan brand persona teman-teman gitu. Misalkan kayak teman-teman, bahkan kalau misalkan sekarang itu kan banyak ya reviewer gadget aja bisa jadi influencer gitu kan. Atau dia memang jago main game atau dia itu jago di ngulik IT gitu ya. Itu juga bisa menjadi influencer karena dia selalu membahas topik-topik terdepan dan juga yang relevan yang berhubungan dengan objek yang memang dibahas gitu ya di sosmed itu gitu. Jadi ini adalah bagaimana kita membangun page kita atau membangun halaman kita supaya orang-orang lebih aware dengan apa yang kita bisa gitu. Nah, untuk sosial hubungan internasional dan public relation ini mungkin lebih yang ke arah-arah sosial ya, teman-teman. Cocok untuk pemasaran dan komunikasi publik serta hubungan dalam negeri dan juga internasional gitu. Untuk melatih kepemimpinan, jadi ada dari Soshum, Visipol, Hukum, Sosial, HI, di Psikologi, Sosiologi, Antropologi, Sejarah, Ilkom,
ekonomi, manajemen pemasaran, bisnis digital, kewirausahaan, administrasi bisnis, bahasa dan sastra, lalu administrasi dan komunikasi publik, ilmu pemerintahan. Nah, untuk yang project management ini sebetulnya bisa juga cocok untuk membuat project. Jadi pilihan pekerjaan di masa depan bisa dari konsultan, lalu MNC atau multinational company, BUMN, IT, pemerintah, NGO gitu ya. Jadi dari ilmu-ilmu sosial itu juga bisa masuk. Selain dari ilmu sosial, itu nanti juga di teknik juga bisa masuk ya. Karena kan kalau misalkan IT itu harus tahu caranya bagaimana project management yang bagus itu diterapkan gitu. Lalu juga ada bahkan arsitektur gitu-gitu itu juga bisa termasuk di sini juga gitu. Atau mungkin yang di DKV atau di perfilman itu juga bisa banget untuk masuk ke sini. Kenapa? Soalnya kan untuk membuat suatu film itu juga tetap harus membutuhkan yang namanya project management gitu. Semua fakultas teknik ya itu juga bisa. Misalkan mau membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah rumah, membuat hotel, membuat bendungan atau apapun itu yang fungsinya adalah sebuah project nanti bisa belajar di project management gitu. Bahkan untuk administrasi dan komunikasi publik, ilmu pemerintahan juga sama ya. Misal pemerintah mau membuat jalan tol, mau membuat bandara gitu ya, itu kan juga termasuk dalam rencana pembangunan dan itu kebanyakan ada di pembahasannya di project management juga gitu. Lalu ada juga SDM, Manajemen Human Resource. Ini cocok untuk perekrutan sumber daya manusia gitu ya. Di perusahaan yang itu profit, baik itu profit maupun non-profit gitu. Jadi proyek-proyek sosial. Tapi bahkan untuk yang sistem manajemen informasi, teknik informatika, dan sistem informasi, ini juga bisa karena biasanya sekarang perusahaan tidak hanya interview atau tidak hanya wawancara dari sisi HR aja ya teman-teman, tapi nanti ada interview namanya user interview yang itu adalah apa ya divisi yang terkait itu harus bisa mewawancarai secara langsung kemampuan atau kapabilitas dari pelamar gitu. Jadi misalkan ada suatu perusahaan membutuhkan AI engineer gitu ya. Nah, nanti dari divisi tersebut setelah HR itu atau setelah apa yang dari personalia, bagian personalia melakukan seleksi dan melakukan interview, lalu interview selanjutnya adalah divisi terkait yang akan memaparkan pekerjaan dan apa ya memberikan soal tes gitu ya atau interview tambahan supaya mereka betul-betul tahu apakah em, sumber daya manusia yang direkrut ini sudah kompeten atau sudah sesuai dengan divisi yang meminta si tambahan ini, meminta apa ya personel tambahan di dalam divisi tersebut gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Ini adalah prodi pendidikan ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan terkait mau jadi dosen atau tenaga pendidik ya, bahkan mungkin guru les atau apa ya, guru lomba atau apa ya kalau sekarang kan ini ya guru online ya mungkin ya karena kan sekarang kebanyakan pembelajaran juga bisa dilakukan secara daring. Nah, bagaimana kita apa ya teman-teman nanti yang ingin menjadi edukator atau ingin menjadi pengajar gitu bisa menciptakan ruang yang kondusif dan juga tetap apa ya tetap informatif dan juga aktif partisipatif gitu ya. Jadi bisa menciptakan ruang belajar yang apa ya, yang seru, yang rame, terus juga mendapatkan feedback juga. Jadi tetap meskipun dilakukan secara daring, tapi interaktif atau interaksi yang dilakukan antara pengajar dan juga yang diajarkan itu masih tetap terjalin dengan baik. Oke, mungkin itu aja sekilas apa ya teman-teman yang bisa di-share gitu. Mungkin
nanti lebih ke tips and triknya gitu ya, terkait sama teman-teman gimana caranya belajar waktu ada di Phoenix Seven. Mungkin bisa dijelasin lebih detail dari kakak-kakak nih, ada Kak Rafli, Kak Astri, dan yang lain. Mungkin itu aja dulu Pak Abdul. Kalau misalkan nanti Oke, ada siap. Q&A bisa saya bantu. Terima kasih. Terima kasih juga, tetap stay ya Mbak Sita. Kita akan ada beberapa obrolan singkat terkait Phoenix 7 ini. Oke, baik. Sebentar. Sebelum kita memulai ya, kita ngobrolan santai kita, mungkin kita tebak-tebakan dulu ya nantinya. Mungkin boleh stay dulu Mas Raffi sama Asri di layar. Oke, baik. Jangan gugup ya, Ri, sama Kak Astri. Oke, Mas Ita. Oke, baik. Sedikit nih tebak-tebakan nih, cepet-cepatan ya. Kenapa programmer jarang olahraga? Ayo, kenapa programmer itu jarang olahraga? Karena dia nyari solusi, Pak, buat program yang error mungkin, Pak. Astri gimana Astri? Kenapa programmer jarang olahraga? Betul nggak? Bapak jujur sih dulunya sering olahraga, tapi memang saat ini sih agak jarang. Ayo. Kalau menurut aku sendiri, kenapa programmer jarang olahraga? Kemungkinan dia banyak habisin waktu di depan laptopnya sih, Pak. Oke, kalau jawaban Bapak ya, karena kalau takut error, kalau umpamanya programmer takut error, mereka takut di push up ya. Oke, lanjut. Terakhir nih, mungkin saya lempar ke Mbak Sipa ya, terkait IT juga nih. Oh ya, terkait WiFi. Apa bedanya WiFi sama cinta nih, Mbak Sipa? Aduh, apa ya WiFi Pak? sama cinta, apa ya? Kalau Spotify asal ada koneksinya Pak. Asal bayar, asal bayar ini kuota. Kalau cinta, Kalau cinta apa ya Pak? Nggak tahu. oke, relate juga sih ya. Kalau WiFi kan kadang hilang hilang sinyal. Ini saya juga di antara beberapa gedung kemungkinan nanti ada hilang sinyal ya, maaf ya. Kalau cinta kan kalau hilang tanpa kabar. Oke, baik, kita langsung saja ya di apa namanya ngobrol bareng terkait pengalaman sih teman kakak kita di sini ada Rafli sama Astri. Mungkin kita akan mendengar pengalaman banyak cerita menarik dari mereka yang sudah melaksanakan Phoenix 7 batch 2. Betul ya? Batch 2. Oke, mungkin kalian masih ingat nih pas pertama kali ikut kesan pertamanya gimana? Kaget nggak sama sistem belajarnya, Mas Raffi? Mas Raffi dulu ya mungkin. Oke, mungkin cukup kaget sih, Pak. Gimana ceritanya? Karena kenapa cukup kaget? Saya kira tuh ritmenya sama kayak di kuliah kan, Pak. Ternyata Hmm, tuh cukup berbeda, walaupun ada yang sama sih itu, Pak. Kan di kuliah itu biasanya banyakkan teori ketimbang ya. prakteknya. Nah, kalau di sini nih tetap dikasih teori, cuman kita langsung praktekin gitu, Pak. Ah, Gitu. itu aja sih, Pak. Kalau Astri mungkin ada perspektif lain, silakan. Oke, terima kasih. Kalau dari aku sendiri, pas awal-awal tuh agak kaget juga ya, Pak. Seperti yang Raffi bilang tadi itu, gimana kampus dengan yang program itu tentu ada bedanya gitu. Karena lebih ke kalau yang program di kemarin tuh dia ada teori, dia langsung ada prakteknya juga seperti yang Raffi bilang tuh. Dan cara belajarnya pun yang awalnya yang aku pikir tuh magang tuh gimana ya, pas awal-awal tuh agak takut juga karena magangnya tuh lebih ke apa kayak gitu. Ternyata uh, mudah, maksudnya mudah kalau memang kita pengen kita belajar kayak gitu. Untuk kemarin tuh lebih ke ini sih Pak, cara belajarnya tuh uh, Unik ya. ya
Itu Oke. buat kita pengen untuk didorong untuk belajar sih. Oke. Saya senang sekali jawaban kalian istilahnya membuka mindset ya atau growth mindset ya. Jadi perkembangan kita itu tidak hanya itu aja fixed mindset tapi growth mindset. Oke, mungkin ada nggak nih? Ini terserah siapa yang jawab duluan nih. Momen lucu atau memorable yang nggak bakalan kalian lupakan saat apa namanya saat pelaksanaan Phoenix 7 di batch 2. Siapa dulu nih yang jawab nih? Saya lempar aja. Oh, Astri, Astri. Silakan Astri. Kalau untuk momen lucunya lebih ke ini sih, biasa kalau belajar itu mungkin mentornya sih. Mentornya kan muda tuh, mungkin kayak kakak apa maksudnya kemarin ke Gen Z juga gitu. Jadi agak dibawa asik juga kemarin. Itu sih Pak. Oke, sangat asik ya. Kalau Rafli gimana Rafli? Momen yang bakalan tidak dilupakan di batch 2 kemarin? Oke, mungkin sedikit sama Pak, sama Astri. Karena mungkin mentor kami itu masih Gen Z gitu kan Pak. Makanya dibawa santai. Tapi ada yang lucu juga sih Pak. Kayak kami kan ngerjain tuh kadang bareng-bareng gitu Pak. Kadang Oke. tuh kami tuh pusing sendiri gitu Pak ngerjainnya. Karena kami tuh nggak ngikutin Zoom yang sebelumnya gitu ibaratnya Pak. Itu sih. Oke, baik. Itu suka Iya, dukanya juga kepusing di ya. situ. Ya, Oke, kira-kira nih skill apa yang kalian pakai, aku pakai banget ya setelah ikut program ini kan kalian sudah hampir 4 bulan ya sebelumnya. Kira-kira skill apa yang kira-kira yang bisa di kalian nantinya bisa dipakai untuk TA, bisa jadikan TA ya, atau nantinya kepakai saat nantinya mau kerja nantinya. Mungkin ke Rafli dulu. mungkin yang pertama itu manajemen waktu sih Pak. Karena jujur kalau nggak bisa manajemen waktu di sini kemungkinan bakalan susah sih Pak. Itu sih yang harap di ituin. Dapatlah pengalamannya gitu Oke, tentang berarti manajemen waktu. memang ini ya ke manajemen waktu di kalau di pembelajaran di kelas kan beda banget ya Ya, yang assignment atau penugasan atau sejenisnya lah. Oke, baik. ya Pak. Kalau Asri kira-kira ada yang beda nggak? Kalau dari Asti sendiri sebenarnya banyak ya Pak yang Hmm. memang kepake banget dari mengikuti program ini. Terlebih lagi soft skill-nya juga. Itu tuh benar-benar yang membuat aku tuh buat kayak oh ya ini buat aku tumbuh gitu loh. Buat aku bisa belajar lebih lagi kayak gitu. Aku bisa ini seperti dibilang kalau kami tuh kan misalnya ada pertemuan nih sama kakak-kakak yang ada di adminnya lah istilahnya. Itu tuh terus kayak dikasih motivasi bahwa ini tuh adalah awal gitu loh. Awal untuk kita, awal dari segala sesuatu untuk kita menunjang ke depannya gimana kayak gitu. Dan itu tuh kalau aku sendiri ya yang Rapi bilang tadi manajemen waktu itu tuh sangat penting banget karena secara pribadi aku sendiri pun ngatur waktu tuh kayak apa ya maksudnya nggak bisa konsisten manajemen waktunya bisa menunda-nunda dan itu nggak baik gitu loh. Dan yang lainnya maksudnya yang kepake juga yang kemarinnya jujur aku secara ini di divisi cyber kemarin tuh bener-bener yang bawa cuma bawa diriku doang yang maksudnya nggak ada dasar buat aku kenapa aku harus ambil ini padahal sebenarnya aku nggak punya gitu tapi setelah aku mengikuti program ini ada hal-hal yang buat kayak aku tuh ngerasa bahwa oh ya ini adalah langkah awal kayak gitu. Apalagi kan aku peminatannya jaringan juga dan itu tuh menurut aku kedepannya bakal kepake apalagi yang pelajaran-pelajaran yang aku belajar tuh benar-benar sesuai dengan apa peminatannya aku terus di perkuliahan sama yang sebelumnya ada juga beberapa pelajaran yang di perkuliahan itu juga ada juga di situ dan itu tuh nyambung banget dan mungkin kedepannya uh, kalau diasah tuh bakal menjadi sesuatu yang bisa buat kita tumbuh sih. Oke, sangat bagus ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau bertanya boleh di chat dulu ya. Mungkin banyak akan bertanya atau nanti boleh juga bertanya langsung di akhir sesi seperti itu. Sebelum akhir sesi.
Nah, tadi kan beberapa skill saya sangat mengapresiasi perjuangan kalian di sana karena setelah saya melihat konversi ya, kan ada lihat konversi kalian kan wow banget gitu ya. Isinya teknis banget ya. Saya cek lagi kompetensinya disesuaikan dengan SKKNI ya seperti itulah yang kalian hadapi nanti di dunia kerja. Karena acuan semuanya itu pasti dari SKKNI yang dirilis oleh yang dipakai juga oleh BNSP dan yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin dari Mbak Sipa ya, mungkin dari penyelenggara MSIB, boleh saya ini satu pertanyaan mungkin ya. Dari sisi penyelenggara untuk cara SIB Phoenix 7 bikin program ini untuk relevan buat Gen Z seperti apa sih? Ini sudah relate banget, tetapi kira-kira apakah ada hal baru lagi nih nanti yang dibuat oleh Phoenix 7 yang akan dinanti-nantikan oleh teman-teman semuanya? Apa ya, Pak? Kalau yang divisi terutama yang buat IT ya dari batch 2 ke batch 3 itu ada nambah dua divisi baru kayak yang kemarin itu kan berarti cuma ada kemarin itu kan ada 3 pilihan ya teman-teman, digital forensik, Cyber terus security. digital forensik, cyber security, sama data science. Nah, untuk batch ini teman-teman itu bisa milih selain yang 3 tadi, itu ada tambahan website UI UX, website dan UI UX, dan juga project management gitu Pak. Jadi kalau misalkan memang, nah teman-teman apa mau ada peminatan yang untuk web atau untuk yang project management itu juga bisa gitu. Kalau mau jadi bos, jadi project manajemen ya. Handle project-project yang besar. Saya merasakan itu ketika ngambil profesi insinyur memang seperti itulah. Bagaimana menghandle beberapa project atau lintas ini ya, lintas pekerjaan seperti itu. Itu relate banget Mbak Sita. Terima kasih banyak. Itu sudah dimasukkan ya di dalam SIB ya nantinya. Uh, Mungkin ternyata banyak banget ya cerita seru dari teman-teman terkait SIB 2 yang kemarin. Tapi nggak cuma pengalaman doang nih ya, pasti ada juga dampak ya yang dirasakan oleh teman-teman yang ikut SIB atau MSIB di Phoenix 7 Batch 2. Ya mungkin dari Mas Rapli nih, setelah program selesai ada perubahan nggak paling kerasa dari diri kamu? Mungkin dari Rapli sendiri itu lebih percaya diri, terus tahu arah mana nih mau ke karir mana, terus lebih siap ke dunia kerja sih Pak. Oke, Kalau dari kira-kira Rapli bisa sendiri, lulus tiga mungkin tahun itu aja setengah sih ini Pak. ya. Kira-kira bisa lulus 3 tahun setengah ini sepertinya. Siap komandan. Insya Allah Pak, Insya Allah. Karena pembekalan kan sudah lebih dari yang lain ya. Karena memang kalau Bapak lihat apa namanya dari kompetensi itu lebih banyak karena kalian fokus di 20 SKS itu mungkin boleh masih ditambahkan sama Mbak Sipa memang fokus di cyber security itu aja di 20 SKS itu sehingga memang kebutuhan kalian di bidang itu dan kalian lanjutkan ke tugas akhir seharusnya akan lebih cepat seperti itu. Kalau harus jelasin SBY Phoenix 7 dalam 1-2 kata, kira-kira apa nih, Mas Rafli? Ini Mas Rafli dulu ya. 1-2 kata untuk SIB Phoenix 7 kemarin. Uh, Pak. Oke, punya Bapak putus-putus ya. Bisa diulang lagi nggak tadi? Bisa diulang lagi nggak 1 atau 2 kata untuk menggambarkan yang kalian rasakan ketika SIB 7 itu? Saya dulu apa Astri dulu Pak? Oke, baik. Kalau Astri, bagaimana Astri? Perubahan apa yang Kak Astri yang rasakan ketika Kalau dari penyelesaian pribadi, satu kata untuk MSIB di Phoenix Seven itu ya, transformatif. transformatif ya, mantap. Oke, kalau Mbak Astri, bagaimana Mbak Astri?
Silahkan. Kayaknya putus-putus ya. Kalau yang aku rasakan tuh lebih Oke, maaf putus-putus ya. Ini yang tadi kita bahas ya, WiFi dengan cinta. Kalau WiFi itu sering putus-putus. Oke, gimana Astri? di ini hal yang nggak pernah, maksudnya nggak pernah aku coba gitu. Hal-hal yang uh, lebih ke gimana aku harus bisa percaya diri gitu loh Pak. Gimana aku harus bisa keluar dari zona nyamannya aku dan memberanikan diri untuk mengambil setiap kesempatan di mana aku bisa untuk ke situ gitu. Dan maksudnya mencoba hal-hal baru ini dalam artian mengambil hal-hal yang positif lah untuk membangun, untuk membuat aku tumbuh. Itu sih Pak. Oke, thanks banget ya. Maaf tadi sempat putus juga. Mungkin dampak selanjutnya mungkin dari PIC ya, mungkin dari Mbak Sipa. Dari pengalaman selama ini dari Phoenix 7, SIB batch 1 sampai batch 2, ini kan mau ongoing ke batch 7. Kira-kira apa sih yang bikin SIB Phoenix 7 ini beda dari program lainnya? Mungkin ada SIB mandiri lainnya ya, mungkin ya. Kira-kira apa sih yang bedakan? Mungkin bisa dijawab Mbak Siva, yang bedakan antara SIB lainnya. Oh, oke. Mungkin salah satu perbedaannya itu tadi ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdul. Jadi selain di Phoenix Seven itu Phoenix Seven juga menggandeng apa ya mitranya Phoenix Seven juga gitu. Seperti contohnya mungkin di batch besok itu ya untuk yang em, untuk yang website UI UX dan juga project management itu nanti kita akan coba kolaborasi dengan API-nya Telkom gitu. Jadi itu adalah API yang memang eh, sudah dibuat Telkom dengan klien-kliennya gitu ya. Terus habis itu mau coba dikolaborasikan jadi supaya teman-teman nanti waktu pembuatan apa ya aplikasi ya pembuatan website itu nanti bisa kolaborasi dengan API yang sudah dibuat oleh Telkom tersebut gitu. Dan apa ya kita nanti usahakan teman-teman yang ikut project akhir ya yang di apa tuh namanya nanti bisa mengikat stempel logo Telkomnya juga. Nanti aku koordinasikan lagi apakah Telkom ataukah Indigo atau gimana. Soalnya itu salah satu ini sih memang salah satu produk dari Telkom gitu ya Pak ya. Jadi kita usahakan nanti apa beberapa divisi itu nanti tidak hanya memiliki apa ya tidak hanya memiliki stempel logo kelulusan dari kita, tapi juga karena sudah bermitra lain itu juga nanti logo dibuat di situ. Jadi di situ. Itu teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ya siapa tahu nanti bisa terekrut mana masuk Telkom atau gimana itu juga bisa menjadi apa ya bekal juga gitu untuk apa sih namanya waktu kalian wawancara kerja gitu nextnya entah itu di Telkom atau di tempat lain karena kan tuh Telkom itu kan salah satu benchmark Pak Abdul ya salah satu benchmark untuk perusahaan teknologi atau telco ya telekomunikasi salah satu BUMN yang terbesar gitu juga yang menghandle telekomunikasi gitu dan juga untuk yang dinas-dinas juga nanti gitu. Biasanya nanti kita akan komunikasikan jadi supaya teman-teman juga bisa dapat logo dan sertifikat dari dinas terkait yang sudah kita kerjasama gitu. Begitu Pak. Mantap ya. Udah banyak banget yang diberikan apa namanya insight yang keren banget sudah diberikan oleh beberapa teman-teman kita dari alumni dan juga dari PIC ya. Jadi banyak pastinya banyak pendengar yang makin penasaran sama tips biar sukses nih di Phoenix 7 di batch 3.
karena teman-teman kita ini ya Kak Rafli sama Asri sudah mengalami mungkin tips-tips singkat nih buat mahasiswa yang lagi mikir mau daftar SIB Teknik 7, apa yang harus mereka siapin ya, seperti itu. Mungkin dari Rafli dulu nih. Ini kan mau apa ngikutin SIB. Jadi biar lurus jalannya, mungkin Mungkin ada tipsnya. Silahkan. Oke, mungkin tips singkat dari Rafli itu mungkin pertama siapin niat, yang kedua siapin waktu, sama jangan takut buat keluar dari zona nyaman kalian. Itu aja sih. Mantap ya. Jangan takut keluar dari zona nyamannya. Berarti kalian lagi nyaman ya sekarang. Oke, baik. Kalau Asri gimana Asri? Ada tips tersendiri nggak? Kan beda-beda ya teknik-teknik yang dilakukan oleh alumni-alumni Teknik 7 sebelumnya. Silakan Asri. Oke, baik. Kalau dari aku sendiri, lebih ke gimana sih kita, maksudnya buat komitmen dalam diri kita bahwa apa yang kita pelajari mungkin dari di luar kampus itu sesuatu yang membuat kita berani buat berpikir bahwa itu tuh nggak sia-sia gitu. Buat komitmen untuk kita punya niat, kita mempunyai waktu juga. Karena apa ya? Kalau kita nggak punya niat, kalau kita nggak bisa buat komitmen dalam diri kita, itu tuh maksudnya bakal buat kita tuh apa ya, nggak punya semangat untuk kita uh, belajar untuk yang pertama sih kalau dari aku mungkin lebih belajar untuk kita mencintai apa yang kita pilih, belajar untuk kita mau bahwa apa yang saya ambil hari ini, langkah yang saya ambil hari ini tuh bakal jadi bekal ke depannya. Jadi itu sih Pak, lebih ke waktu sama komitmen, dan kamu juga dan kita juga harus punya rasa kepercayaan diri tadi dan mengubah cara pandang kita juga. Oke, thanks banget ya. Ini apa dari kau kan menyapa semuanya ya. Jadi selama ada kemauan pasti ada jalan seperti itu. Oke, mungkin dari Mbak Sipa ya. Tadi sudah dipaparkan lebih banyak juga rencana-rencana baru batch selanjutnya yang saya rangkum seperti ada bonus ya, bonus bahasa Inggris, ada juga pelatihan AI ya, saya tadi ya, pelatihan AI dan beberapa program yang lain, divisi-divisi lain yang ditambahkan. Mungkin apakah nantinya di batch 4 sudah ada gambaran lebih lanjut lagi Mbak Sita terkait apa namanya program-program lain atau masih dalam ini dalam ranah rahasia nih. Silakan Mbak Sita. Masih dalam ranah request ini Pak kayaknya. Bagus. Kayaknya soalnya setiap batch itu ada aja ya requestan yang baru gitu. Kayak kemarin ada yang request kecerdasan buatan ya. Itu juga ada artificial intelligence, terus mungkin ke business development gitu. Terus sebetulnya sih kemarin juga ada Pak, maksudnya dari mitra-mitra kami juga bertanya gimana caranya merekrut dari apa sih namanya anak-anak yang dari lulusan Phoenix gitu kan. Nah, kita tinggal skemanya aja sih, Pak. Kami juga masih menggodok. Semoga juga kami lama-lama maksudnya bisa memfasilitasi gitu ya para mahasiswa, anak-anak gitu dari end to end gitu. Dari mereka onboarding untuk MSIB Mandiri di sini, lalu juga setelah itu mendapatkan nilai yang bagus, dapat surat rekomendasi, ke depannya mungkin lalu ya bisa disalurkan gitu atau malah justru ditunggu gitu ya Pak ya Iya betul. apa kelulusannya sama perusahaan-perusahaan memang Iya. apa sih namanya membutuhkan kompetensi-kompetensi tersebut. Nah, itu sedang kami godok sih Pak, itu yang menjadi salah satu PR kami juga gitu. Karena kan untuk menjamin apa ya, nama baik gitu ya, nama baik dari kampus, dari mahasiswa, lalu juga gimana biar standar mutunya itu bisa apa match ya sama apa sih namanya apa yang dibutuhkan langsung oleh perusahaan seperti itu.
Jadi dari beberapa mahasiswa kami itu lumayan juga yang mengambil ini Mbak Sipa, IoT. Mungkin bisa nanti Oh, oke. mungkin bisa nanti ada Itu yang masuknya apa terkait ya, Pak? Dari internet itu opting. apa? Hardware ya? Hardware ya? Internet opting nanti bisa membuat apa ya? Mencari latar belakang. Contoh nih mereka melakukan latar belakang masalah dulu. Contoh eh, terkait kalau yang pintu keamanan pintu yang secara internet opting. Ada juga kalau project saya kemarin itu penangkapan kamera. Jadi kamera CCTV yang seperti Etle itu dia mengambil apa ya? Ngambil plat mobil tapi khusus SPBU. Nah, SPBU itu untuk pajak daerah. Nah, mungkin seperti itu nanti yang saya alami ya, kemungkinan government ke arah situ. Karena sekarang kan efisiensi pemerintah kan lebih mengurangi dinas perjalanan dinas ya. Nah, dengan adanya itu kemarin sih mereka yang di proyek itu bisa minimalisir hampir 150 juta untuk perjalanan dinas. Jadi mereka ada menangkap razia SPBU yang berjalan seperti itu. Mungkin bisa diimplementasikan nanti di internet opting. Nah, seperti itu. Mungkin pesan terakhir nih buat calon peserta nantinya biar mereka nggak ragu daftar, Mbak Sita. Mungkin kalau ada silahkan. Pesan terakhirnya apa ya teman-teman. Daftar dulu aja karena kami juga berasumsi memang teman-teman itu mulainya startnya dari nol ya. Jadi meskipun tadi mungkin Kak Rafli sama Kak Astri itu udah bilang salah satunya adalah time management, tapi sebetulnya teman-teman tuh asal punya kemauan Betul. dan niat yang kuat gitu ya. Bahkan kemarin kita juga di batch-batch sebelumnya di MSIB ada kok teman-teman yang dari PGSD ya, pendidikan guru sekolah dasar gitu, bisa menyelesaikan data science gitu. Nah, Lumayan ya. apalagi dari teman, iya, apalagi dari teman-teman ini yang memang basic backgroundnya sudah kuat di IT ya, teman-teman, di statistik, di matematikanya sudah kuat. Jadi kalau misalkan apa untuk menyelesaikan program ini sih, apa ya? Kami positif sih Pak kalau misalkan teman-teman bisa menyelesaikan ini dengan baik gitu, dan ya benar kata Astri tadi kadang kita juga ini sih Pak masuk terus apa ada kelas motivasi gitu ya, karena sebenarnya semua program yang kalian jalani di perkuliahan mau itu perlombaan organisasi atau ikut proyek dari dosen atau apapun itu sebenarnya menjadi bekal untuk diri kalian sendiri gitu di masa depan gitu. Jadi yang akan mengambil buahnya, yang mengambil manisnya itu adalah diri sendiri gitu Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu basic apa ya motivasi untuk teman-teman semua untuk apa ya tetap melanjutkan. Jadi ini bukannya sebuah akhir dari perjalanan kalian di universitas atau perguruan tinggi gitu ya, tapi merupakan suatu awal kalian membangun karir kalian sendiri nanti di masa depan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sita. Tidak hanya itu ya mungkin ya. Ada yang apa namanya target goal kalian seperti konversi ya. Jadi konversi ini pun sebagai motivasi kalian ya. Jadi teman-teman bisa menjadikan konversi ini untuk mata kuliah seperti PKL ya. PKL kan 2 SKS itu bisa dikonversi langsung. Bisa juga mata kuliah yang akan diambil nantinya. Contoh nih kalau umpamanya kalian stay di semester 5, otomatis semester 7 itu bisa diambil, bisa dikonversi, bukan di semester 5 saja tapi di semester 7. Atau bagi yang semester 7 ya, semester 7 itu bisa mengambil, kan nggak bisa lagi ya, 7 8 kan terakhir tuh, nggak ada mata kuliah lagi. Itu bisa rekos ya. Rekos itu artinya apa? Memperbaiki nilai. Seperti itu, akhirnya nilai-nilai yang C itu bisa diperbaiki dan bisa jadi kumlot ya. Biasanya kan ada target ya, kumlot itu nggak boleh C ya, betul ya. Nah itu bisa tuh bukan ngajarin ini ya, tapi bagaimana kita mengambil solusi lain ya. Bisa jadi kan ada dosen killer atau apa yang susah nilai didapat, kalian bisa konversi di situ. Itu tips sih. Kalau Bapak jadi kalian mungkin Bapak ambil SIB nih ya, ambil SIB lagi.
Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di chat, atau ada yang mau bertanya secara langsung dulu sebelum ini. Mungkin kita 16.40 ya, karena 10 menit kita kasih waktu untuk teman-teman bertanya. Mungkin ada yang mau menanyakan terkait SIB ini sebelum Bapak bacakan terkait yang pesan-pesan yang ada di chat. Silakan Bapak persilakan untuk bertanya langsung. Ada? Atau yang di chat langsung bertanya pesannya, contohnya Mutia nih, itu boleh juga. Ini mahasiswa kita masih di luar kota ya, jadi Mbak Sipa, kalau mereka di luar kota terkadang agak susah disinyal di kota apa namanya, di daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Itu kendala kami. Jadi kalau mengadakan sosialisasi mereka di waktu apa ya, libur, mereka di kampung atau di luar sana, kemudian agak kesusahan kami kalau disinyal. Mungkin saya bacakan dulu ya. Mungkin kalau mau bertanya silakan raise hand. Di sini saya berikan pertanyaan ya. Kak, kasih gambaran dong gimana sistem programnya bekerja. Mungkin alur-alurnya ya, alur Unix 7 SIB-nya. Bagi tips dong supaya bisa nambah teman juga di dalam kelasnya. Nah, berarti biar pertemanan lebih banyak ya. Jadi tidak hanya di kelas kampus, tapi di kelas yang ada di Unix 7. Mungkin dari Rapli dulu nih, mungkin ada tipsnya. Oke, mungkin kayak kasih gambaran ya, Pak. Nah, Ya, boleh. mungkin gambarnya simpelnya kita tuh kayak pertama di awal itu kita kayak perkenalan dulu apa sih software yang dipakai, apa Hmm. sih eh, yang dipakai, intinya kayak software yang dipakai, terus apa sih nanti ke depannya kita mempelajari apa-apa aja, itu perkenalan dulu sih di awal biasanya. Terus nanti kita bakalan ada kayak next step-nya, install software ini, terus ada kayak project-nya gitu, dikerjain gitu. Terus tipsnya itu supaya dapat teman, kayaknya di grup itu nanti akan dibikin grup sih, kayaknya dibikin grup. Tapi pasti ya kasih Pak, dibikin grup tuh untuk itu, kayaknya pasti sih. Terus dia tuh di final project itu bakalan digabungin sama universitas lain sih. Nah, itu kesempatan kalian buat dari universitas-universitas lain. Bisa juga ketika ada tugas nih, kalian chat aja tuh teman-teman yang ada di grup itu nanti. Mungkin mereka akan jawab, tapi kayaknya mereka jawab terus sih. Karena jujur aku juga pernah nanya ke teman lain, kayak, ini tugas ini gimana sih? Tugas ini gimana sih? Nggak melulu tentang STEMIK aja gitu, ibaratnya teman-teman STEMIK aja. Ketika nggak tahu, kita bisa tanya ke teman-teman yang ada di grup itu atau bisa langsung tanya ke mentornya gitu ibaratnya buat teman-teman. Kayak itu aja sih. Mungkin dari Astri ada. Silakan Astri. Kalau dari aku sendiri, yang Raffi bilang tadi udah cukup sih Pak. Udah jawab yang Cukup Raffi ya. bilang tadi. Ya. Jadi di pertemanan itu akan lebih banyak ya. Silahkan nanti pertemanannya diperbanyak lagi. Siapa tahu nanti kalian ketika kerja ditugaskan di mana ya. Jadi bisa mengontak teman-teman yang ada di teman-teman Phoenix 7 ya, menjadi teman baik kalian. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mungkin ada dua mungkin ya kalau misalnya saya persilahkan. Nah, itu ada Daniel. Halo, Silakan. Langsung saja. halo, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya orang peserta umum, bukan Hmm. dari STMIK Palangkaraya, namun saya tertarik untuk join Phoenix. Jadi sebelumnya saya sudah pernah magang, cuman saat-saat ini saya masih sakit yang tidak memungkinkan saya untuk magang secara offline. Dan itu alasan saya mau ikut Phoenix. Namun saya penasaran nih, apa sih yang membedakan Phoenix sama yang lain? Jadi kalau yang saya tangkap itu kayak Stupen lagi kan, kayak studi tour. Nah, terus project apa yang dikerjakan? Apakah dari perusahaan atau simulasi dari tim internal kayak gitu? Dan bagaimana sih sistem untuk SKS-nya? Karena saya semester 7 dan saya mau join ini untuk konversi SKS untuk semester 7 saya. Seperti itu. Terima kasih. Oke.
Mungkin SKS konversi mungkin boleh saya kasih masukan ya, tapi ke Mbak Sipa dulu deh, karena lebih banyak ke pertanyaan di finish studionya. Silakan Mbak Sipa. Oke, namanya tadi Kak siapa Kak? Saya Daniel. Daniel. Oh ya, Kak Daniel. Halo, salam kenal. Nah, Dapat linknya dari mana ya Kak? oke, saya tahu info itu. Saya ada sebar ke teman-teman dosen kayaknya. Mungkin Mbak Danu dari Mungkin mana tadi? Maaf. Dari London Malaysia. iya, Oh, oke. Oke, interesting. Mungkin bedanya ini sih Kak Daniel, salah satunya ya yang aku, maksudnya tim kami udah riset juga, itu belum ada apa ya, bootcamp atau studi independen itu yang pilihan divisinya itu selengkap Phoenix Seven gitu. Jadi kayak Phoenix Seven itu salah satu yang terlengkap, punya 13 divisi dan itu bisa hampir diikuti, bukan hampir lagi ya, semua jurusan itu bisa ikut Kak Daniel. Jadi kan biasanya kalau bootcamp-bootcamp itu kan memang terbatasnya di zona IT ya biasanya, atau misalkan kayak mereka punya apa sih namanya, accounting sendiri, legal sendiri gitu ya. Terus mungkin kalau misalkan Phoenix Seven itu sebenarnya lebih fokus ke skill praktikal apa yang kalian sendiri akan bisa pakai nantinya di masa depan gitu. Jadi misalkan di data science kayak yang tadi udah dicontohin ya, maupun data science atau keamanan cyber, digital forensik gitu ya. Jadi nanti apa yang kalian kerjakan di Phoenix Seven itu bisa dilanjutkan menjadi tugas akhir bahkan sampai ke skripsi gitu. Bahkan nanti kalau misalkan kalian mau apply kerja gitu ya, itu masih apa yang diajarkan sama Phoenix Seven itu biasanya adalah apa ya, kalau misalkan di tim internal kita sih ini sih Kak lebih kayak ya, eh, termasuk dengan framework bekerja gitu. Jadi kayak misal kayak tadi Kak Rafli sama Kak Astri gitu ya. Jadi kayak dari kakak-kakak ini jadi merasa lebih pede nanti kalau misalkan apa ya, apply ya di dunia kerja ya. Soalnya kayak oh ternyata bekerja ini seperti ini. Oh ternyata suatu permasalahan gitu loh. Lebih ke skill praktikal kayak gitu. Kayak contoh Kak Rafli sama Kak udah nanti besok mau apply ke interview bagus sih portofolio itu loh Kak. Jadi kan mainnya lulus dari apa yang memang udah bagus ya secara teori itu kita lengkapi dengan terapan supaya waktu Ya baik. DM gitu ya. Terus nanti ada yang hubungannya sama SDG, pengembangan pendidikan, itu nanti ada juga sama UNED. Dan dan juga saya atau gimana atau cap gimana? campur. Jadi gini Kak Daniel, jadi tuh campur karena kan jadi kan pembelajarannya tuh terbagi dua ya. Ada yang 10 minggu
yang itu semuanya dapat. Terus ada juga beberapa paket atau beberapa kelas yang memang dapat project akhir. Nah, nanti itu bisa chat ke admin ya, Kak. Itu bisa chat admin ke TikTok atau ke Instagramnya. Nah, yang mendapatkan project-project akhir ini baru yang mendapatkan project dengan mitra. Karena minggu ini akan menyiapkan menguasai skill dulu kan. Jadi nggak mungkin ya Kak melepas eh, teman-teman gitu tanpa skill untuk langsung ke mitra. Nah biasanya kita siapin dulu skill kalian selama 10 minggu. Nah itu Kak Rafli sama Kak Astrid itu paham tuh maksudnya. Jadi 10 minggu nih disiapin dulu, di drill dulu dengan project-project internal. Nah nanti setelah Kakak siap nih untuk pembelajaran 10 minggunya itu, dan di 10 minggu itu setiap minggu ada penugasan juga ya Kak Daniel. Jadi setiap minggu itu ada tugasnya dan nanti juga dinilai. Nah, nanti setelah 10 minggu itu udah lengkap semua tugasnya baru boleh mengerjakan proyek akhir yang nanti sama mitra itu. Begitu Oke, Kakak. baik. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Daniel. Di sini sepertinya ada juga yang ikut ya, Mbak Atina ya. Atau Atina Phoenix 7 nih. Betul ya kayaknya ya. Iya, betul Pak. Sedang menyimak itu. Welcome. Oke, mungkin di next lagi ya kita buat podcast yang lebih ramai lagi. Soalnya di keadaan kami sekarang, mahasiswa lagi berlibur. Kemungkinan di 18 September apa 18 Agustus ke depan sudah pada ke kampus. Kemungkinan mereka bisa di apa untuk join podcast seperti itu. Terkendala di internet di beberapa daerah Kalteng. Oke, thanks banget ya yang sudah alumni paparkan sama juga ya YSIB Phoenix 7, Mbak Sipa juga berhadir juga Mbak Tina. Semoga yang sudah sharing pengalaman keren pada hari ini semoga diberikan apa namanya obrolan ini bisa bikin teman-teman pendengar makin semangat buat ambil peluang belajar di luar kampus. Jadi tidak hanya di kampus saja mendapat ilmu, tapi di luar kampus pun mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Oke, mungkin statement terakhir deh buat karena sudah 16:41, statement terakhir saya serahkan ke Mbak Sipa deh. Boleh? Statement penutup. Oke, statement penutupnya adalah Phoenix ini berkomitmen ya bersama. Kita juga terus belajar dari tentunya dari mitra-mitra kami dan juga dari perguruan tinggi gitu. Jadi kita semacam menjadi penghubung ya antara dunia pendidikan dan juga dunia dudi ya atau dunia industri gitu ya. Jadi gimana caranya kita menyiapkan teman-teman semua yang ada di perguruan tinggi itu ya untuk apa ya terbang dengan karena kan Phoenix kan sebenarnya dari burung ya. Ya burung ya. Kemarin Pak Abdul nanya itu kayak artinya Iya. Phoenix apa? Apa Dari sih? burung burung Phoenix gitu. Nah, jadi kita menyiapkan anak-anak untuk bisa terbang dengan lancar ya dari apa sih namanya dari perguruan tinggi lalu juga terbang menuju karirnya masing-masing gitu. Nah, kami juga sangat berterima kasih terutama dengan SMK Palangkaraya, Pak Abdul ya sama Bu Katrin yang terus mendukung gitu ya. Jadi mungkin SMK Palangkaraya itu juga agak sedikit berbeda ya sama yang lain karena dari segi kurikulumnya pun apa sih namanya karena bisa dikonversi secara full berarti mereka memang apa ya Pak ya lebih apa ya relevan ya dan terus apa sih namanya berkembang sesuai dengan Memperbaharui memang sesuai silabus dengan dan yang lain. apa yang menjadi kebutuhan industri gitu. Padahal kan dunia teknologi iya dunia teknologi cepat sekali Pak Benar berkembangnya. sekali. Terima kasih Mbak Sipa. Kita kasih plus dulu ya buat Betul. yang Mungkin itu berhadir aja sih sekarang. Pak Oke. penutupnya. Oke, kita kasih plus dulu yuk. Ya. Mungkin sampai di sini podcast kita di ngobrol kita ya di sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya berucapkan terima kasih banyak ke Mbak Sipa, ke Kakak Rafli sama Asri. Mudah-mudahan nantinya setelah lulus langsung kerja gitu ya. Karena sudah mempunyai pengalaman ya. Mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih juga. Terima kasih Rafli, terima Ya, kasih Asti. Terima sama-sama. kasih Terima kasih. maaf. Juga Yang tuh. saya putus-putus. Terima kasih Kak. Udah Izin nih, udah. Nggak ada yang nanya lagi. Ya, Tidak silakan ada kan? tanya.
Ada nanti Bro, materi bro. yang tadi itu bisa lah itu kirim ke grup itu. Ya, ya nanti. Ya, nanti diberikan Oh, materinya. boleh, boleh. Nanti kirim ya. Siap. Ini itu ya, Agro, stop agro. dulu ya. Apa, apa? Agro, agro. Agro. Agro, agro. Agro Oke, mau terima kasih nanya. Agro. Ya, Dan apa? lain Agro nanti langsung saja tanya ke Iya, Rama. Pak. Perlu untuk... Oh, ya Pak, silakan Pak. Jadi silakan silakan kalau tanya nih. Bisa proyeknya tuh via online kah? Anunya untuk proyek. Nah, itu bro, projectnya tuh via online, semua online, full online loh. Cuman nanti kalian tuh kayak dibikin per kelompok sama universitas lain. Jadinya kalian ngerjainnya sama-sama. Jadi itu PR-nya. Oh iya, iya. Kalau misalnya cyber security kemarin kan, nah itu tuh dia pentest ke website Mitra. Nah itu jujur agak susah sih kalau buatmu kayak dari awal tuh nggak belajar, nggak benar-benar ngikutin gitu nah, ibaratnya. Bapak izin lift dulu Jadi ya, emang silahkan harus kalian benar-benar diskusi. waktunya lah dari awal sampai temanku karena itu penting banget. Soalnya itu bagian pentest kalau di cyber security. Nah kalau sekarang kan ada